informasi mengenai perubahan tarif pajak penghasilan pasal 21 dari tarif progresif ke tarif efektif rata-rata atau TER menimbulkan banyak kebingungan di masyarakat. Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Kemudahan penghitungan pemotongan PPh pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata atau TER berlaku mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dengan diberlakukannya tarif efektif rata-rata, banyak masyarakat yang justru kebingungan atau beberapa bahkan tidak setuju dengan penerapan tarif efektif rata-rata pada pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Karena walaupun tarif efektif rata-rata ini mengedepankan asas ease of administration atau kemudahan administrasi, tetapi penerapan TER itu tidak mengedepankan asas equity atau keadilan. Karena ketentuan yang ada itu bersifat kurang personalized dan tidak sedetail aturan sebelumnya dalam menggambarkan kondisi wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, honorarium, tunjangan, bonus, atau pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi. Ada beberapa subjek pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Contohnya seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, atau orang yang menerima dana pensiun, dan lain-lain. Nah, selanjutnya wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk memotong pajaknya karena pajak penghasilan pasal 21 bersifat withholding, yang artinya pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya seperti perusahaan pemberi kerja. Tenang aja, nggak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Contohnya seperti penghasilan di bawah PTKP dan penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu PPh 21, next million dollar question is, adalah berapa sih tarif PPh 21 yang berlaku pada saat ini? Nah, teman-teman belum perhatikan bahwa penghitungan pajak itu akan selalu mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Nah, pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengatur tarif pemotongan 21 melalui peraturan pemerintah nomor 58 pada tahun 2023. Dalam peraturan ini terdapat dua skema perhitungan PPh 21. Yang pertama adalah tarif progresif yang berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Nah, skema progresif ini digunakan untuk menghitung PPh 21 masa pajak terakhir. Apa sih itu masa pajak terakhir? Masa pajak terakhir ini biasanya merupakan bulan terakhir yang digunakan dalam tahun pajak yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, ada tarif efektif rata-rata atau yang kita lebih mengenal dengan sebutan TER. Skema TER ini digunakan untuk menghitung PPh 21 pada masa pajak selain dari masa pajak terakhir tadi. Kita telah mengetahui skema perhitungan PPh 21 sebelumnya. Lalu, next kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan skema tersebut. Nah, untuk menghitung PPh 21 bulanan, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu penghasilan bruto per bulan dikali dengan TER bulanan, yaitu kategori A atau B atau C. Nah, tarif TER bulanan itu didasarkan pada penghasilan tidak kena pajak. Lalu pengelompokan PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak tadi itu bergantung pada status perkawinan dan juga jumlah tanggungan wajib pajak. Jumlah tanggungan ini tuh biasanya dapat meliputi anak ataupun pasangan dari wajib pajak tersebut. Nah, tapi tenang aja, karena kita telah disediakan tabel yang berisikan tarif TER yang sudah dikelompokkan, yaitu A, B, C, dan juga sesuai PTKP kita oleh DJP. Jadi ini sangat mudah teman-teman, karena kita tinggal menentukan penghasilan bruto per bulan kita, lalu menentukan kita tarif berapa dengan melihat tabel kategori TER A, B, C, lalu kita tinggal mengalihkan kedua tersebut, mengikuti rumus sebelumnya, lalu BAM, kita sudah mendapatkan pajak PPh terutang per bulan kita. Kemudian kita memasuki ke bagian masa pajak terakhir. Untuk menghitung masa pajak terakhir, kita akan menggunakan rumus yaitu PPh 21 setahun dikurangin dengan jumlah total PPh 21 yang sudah dipotong pada masa sebelumnya. Jadi, anggaplah kalau masa pajak terakhir kita itu berada di bulan Desember. Jadi, pada bulan Desember ini kita akan menghitung tarif progresif setahun pada tahun tersebut. Dan nantinya akan dikurangi dengan total PPh 21 yang telah kita setorkan pada bulan Januari hingga November. Sebelum aturan diterapkan, pemotongan PPh 21 lebih mengedepankan asas equity dibanding ease of administration.
Hal ini terlihat dari regulasi pemotongan PPh 21 yang detail dan personalized. Nah, artinya perhitungan pajak dibuat sesuai dengan kondisi wajib pajak masing-masing. Nah, tadi sempat di-mention bahwa tujuan utama dari aturan ini adanya asas equity, di mana equity itu mengutamakan keadilan. Nah, keadilan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada horizontal equity, di mana wajib pajak dengan kondisi yang sama membayarkan pajaknya secara sama, dan vertical equity, di mana wajib pajak dengan kondisi yang berbeda membayar pajak sesuai dengan kondisinya atau kemampuannya, atau mengutamakan prinsip ability to pay. Namun, perlu diketahui, aturan ini memiliki kekurangan karena terlalu banyak skenario dan menyebabkan proses administrasi yang menjadi lebih rumit. Nah, pemotong pajak juga harus mempelajari dan memahami kondisi wajib pajak tersebut satu persatu. Dan ini membuat tugas mereka semakin berat dan memakan waktu sehingga menjadi kurang efisien. Selanjutnya, merupakan peraturan setelah TER diberlakukan. Aturan pemotongan menjadi lebih sederhana dan berfokus pada prinsip kemudahan atau ease of administration. Nah, bagaimana caranya? Wajib pajak hanya perlu melihat tabel TER yang berisi lapisan penghasilan bruto dan persentase tarif efektif rata-rata. Kira-kira menurut kalian sebagai wajib pajak, hal mana nih yang lebih memudahkan? Pajak termasuk pajak penghasilan pasal 21 adalah bentuk kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk membiayai pembangunan negara seperti sekolah, jalanan, rumah sakit, serta program kesejahteraan masyarakat lainnya. Jadi, kita sebagai masyarakat juga turut merasakan manfaat dari pajak yang sudah kita bayar. Nah teman-teman, dengan memahami subjek PPh 21, objek PPh 21, serta perubahan-perubahan tarif PPh 21, diharapkan teman-teman dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya nih. Selain itu, video edukasi PPh pasal 21 tadi juga kami harap dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada teman-teman bagaimana sih pajak itu dapat berimpact terhadap pembangunan negara, serta bagaimana pajak itu dapat berkontribusi juga terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.